Keliling tuh bertiga. Ya saya kan kagak tahu dong. Yang lihat kan di depan. Saya kan paling belakang. Namanya Hansip jalan bertiga begini, nggak berendam gitu kan. Berendengan begitu bertiga. Baru ngobrol, jaga juga. Itu di situ ada rumah kosong. Kalau rumah kosong kan dulu zaman dulu kan digaret sama nian tuh apa? Sama kapur putih gitu kan. Ya kan di kacanya kan. Kok saya doangan kayak digini-giniin gitu. Orang ngeliatin saya aja nih, tapi mukanya nggak dikasih unjuk, pakai laken. Nah karena teman saya ngajakin mulu, nah, saya jalan terus girang. Ini kok bisa bergerak gitu? Gerak golok begini nih. Bawa golok. Iya. Saya nengok itu udah nggak ada makhluk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Gimana teman-teman puasanya hari ini? Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah message di sini. Dan kali ini kita udah menghadirkan lagi nih sob, salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Mungkin kisah pengalaman udah lama sob, tapi kisah pengalaman horor ini gak bakal bisa dilupain sama beliau. Dan tadi di belakang layar, beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gua ini. Halo Pak, siapa namanya nih Pak? Pak Bayu aja. Pak Bayu, tinggal di mana Pak Bayu? Di Pluis, hitungannya Kemandoran 1. Oh, Kemandoran. Iya. Jakarta Barat ya masuknya? Selatan dong. Oh, selatan? Iya. Oke, siap. Dan kalau boleh tahu nih Pak, kejadiannya itu bisa dilupain atau tidak nih Pak? Mau nanya sedikit nih. Jadi gini Bang, yang pengalaman saya dari umur 18-an sampai 20-an. Dan itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu Pak? Itu tahun 80-an. 80-an? Ya. Gimana? Udah pada lahir belum? Oke, siap. Tahan dulu ya Pak Bayu ya. Seperti biasa, sebelum ceritanya, kita kata syahdu dulu sob. Kita harus berani memulai untuk melangkah. Gak usah takut untuk menciptakan jalan kita sendiri. Tetap semangat dan tetap yakin. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana Pak Bayu, kisah pengalamannya nih? Kalau pengalaman saya, waktu itu tahun 80-an, Oke. ya. Nah, saya kan jadi hansip. Hansip. Ya. Itu saya digilir 3 hari sekali. Kadang-kadang ya suka 5 hari sekali. Tergantung teman-temannya, kalau yang nggak masuk ya saya gantiin. Nah ini 3 hari sekali ini maksudnya kerja 3 hari full gitu? Hansip, iya. Atau 12 jam atau 8 jam? Jadi malam kan? Oh malam? Iya, bukan siang, malam. Siang tidur. Iya, iya. Itu jaga apa tuh waktu itu? Itu saya jadi hansip sekitar jam 12. Nah kebetulan saya ajak teman saya, temannya almarhum sekarang udah, namanya Bang Wardi. Nah, Bang Wardi, jaga gak? Udah yuk kita jalan duluan ya katanya. Ntar gue nyusul. Udah kan? Nah, saya tungguin di pos dong. Nah, saya nungguin di pos itu, ya belum datang juga nih. Saya jalan keliling dan namanya hansip kan, bari mukul-mukul tiang listrik. Nah itu jaga perumahan atau perkampungan atau? Perkampungan. Oh perkampungan. Iya, sekelilingnya. Nah setiap tiang listrik saya pukulin, ketokin kan, neng, ya kan. Udah. Nah akhirnya saya jalan sendiri. Itu muter Pak ya, mulai dari tempat daerah saya pinggir kali, emang pos saya di situ, sampai muter Kampung Pluis. Muter begitu tuh muternya kan. Nah udah muter. Akhirnya saya jalan, saya mau nyari lihat orang yang main zaman koprok.
Oh koprok, oh iya zaman dulu koprok Iya, ya. zaman koprok. Nah di situ zaman koprok biasanya kan kalau orang main koprok biasanya kan suka di pinggir kali itu kan rame banyak yang pada main kan. Nah itu sepi. Nah dibilangin saya nanya-nanya ada namanya Udin. Din itu mending nggak ada yang main nggak ada yang main. Iya lagi sepi. Dengar-dengar sih katanya ada sono katanya di Kewandoran tuh. Dia main di belakang rumah. Malam Jumat itu. Malam Jumat itu hujan nggak gede. Gerimis gitu kan. Nah saya muter terus. Nah udah malam-malam dikit terus ya kan. Habis saya keliling sekitar jam 11, jam 12 saya ngontrol ke situ. Tempat nyari yang main. Saya lihat yang main, gelap nih nggak ada. Berarti kan kalau gelap kan nggak ada yang main dong. Kalau terang berarti ada yang main. Udah saya muter lagi. Keliling terus tuh nonstop. Teman saya kagak datang. Jadi saya sendiri. Itu sendiri muter. Iya sendiri. Yang memang nasibnya istilah kan dibagi-bagi. Ya kan sekeliling terus, sudah keliling-keliling. Itu di situ ada pun kapuk. Itu pun kapuk itu ya. Ya besar lah. Itu namanya pasir halus. Itu disebarin tuh ke tempat saya. Brrr aja. Ini habis badan saya nih. Tapi seperhatiin tapi pasir nggak ada. Tapi berasa ada pasir. Iya kayak ada pasir. Itu di atas pun kapuk. Nah di atas pun kapuk itu, ya saya nengok ke atas gitu kan. Gak ada. Udah saya berhenti. Itu di atas pun kapuk itu diorak tuh kenceng-kenceng kayak angin gimana sih? Angin puyuh, kenceng noh. Goyang-goyang. Ya goyang-goyang lah ya kan, kenceng dah. Tapi seperti ini puhunan, tapi nggak ada yang goyang. Ketemu ada semacam anak kecil, ya segini dah, anak kecil. Anak kecil. Iya anak kecil tuh rambutnya cuma segini doang nih. Tuh di sini cuma ada rambutnya doang dikit nih. Sini botak semua nih. Tapi pakai oto. Oto itu apa? Oto jadi nih kalau zaman dulu kan orang pakai anak kecil kan pakai oto. Jadi sininya doang diikat sama di sini nih. Di sini tutupin doang nih, belakang ngablak. Itu namanya oto. Itu kalau zaman sekarang kan buat restoran kan ada. Iya, itu namanya oto. Saya bilang, "Ini anak malam-malam Tong, lu malam-malam lu nyari siapa lu? Keluar begini." Ya kan? Diam aja tuh anak. Mungkin lama, mungkin jauh. Tapi ngeliatin saya. Lu ntar lu domelin lu sama lu gini belum pulang lu. Orang-orang udah kagak ada. Lu jam berapa ini? Jam 12 lewat ini. Malah saya ditunggingin. Iya, ditunggingin tuh. Waduh, nih anak nih macam kemana nih? Ada rumah kan jauh-jauh dari itu. Ada bang sekitar dari sini ada 10 meteran kan jauh dari tempat pun kapuk gitu kan. Kenapa bisa main ke situ sendiri? Terus nyaut tuh anak kecil tuh nyaut pak? Tuh anaknya? Iya. Kagak nyautin. Malah ngeliatin saya nyurengin. Waduh, anak nyurengin saya aja nih. Iya. Nah itu pun kapuk namanya segitu gedenya itu diorak tuh. Maksudnya Iya. diorak gimana nih? Goyang-goyang atau? Goyang-goyang kan namanya zaman dulu pakai panggil orak lah, diorak-orak dah gitu kan. Iya. Kenceng-kenceng kayak angin puyuh dah gitu. Wow gitu. Tapi seperhatiin punan kagak ada. Pun kapuk kan sebelah sini. Nah kalau pun segala pun mangga, pun kedongdong ya kan sama pun rambutan, soalnya kan gak ada yang goyang. Yang ada pun kapuk doang di sebelah sini. Dia kan berhadapan begitu tuh. Kan ya ada bang sekitar 7 meteran dah. Jadi cuma pohon kapuk itu aja yang Pun goyang. kapuk doang yang goyang. Tuh. Nah pas pun kapuk itu udah digoyang, itu anak kecilnya kok bisa kagak ada. Saya juga heran juga itu. Ya saya nyari-nyari nih, kemana nih anak nih. Itu perasaan saya mau lari. Saya malah pakai nansip dong. Oke, Iya rangkanya berat gitu jalan. Ini kayaknya gimana sih kayak kita kalau tidur kayak derep gimana itu? Oh iya nggak bisa bergerak. Hampir mirip nggak bisa bergerak kan kita. Tapi kalau tangan bisa bergerak. Cuma kalau jalan kayaknya nggak bisa bergerak gitu kayaknya. Kayaknya ada yang megangin gitu. Udah saya mau lari. Saya malah pakai nansip. Udah. Nah akhirnya sejalan pelan-pelan dong. Habis nemuin gituan. Saya pikir wah ini memedi dah nih ya kan. Saya keluar jalan nih ketemu Bang Somad. Nah udah ketemu Bang Somad. Bang Somad nanya sama saya. Kenapa lu yang katanya? Lu ngos-ngosan gitu. Jalan saya tuh dimediin situ.
Saya lihat tadi main, nggak ada yang main koprok, gelap. Terus di situ ada pun kapuk, tapi pun kapuk itu diorak sendiri. Nah saya ketemu anak kecil, pakai otok, rambutnya cuma rambut segini doang nih. Saya ceritain sama mau sobat itu kan, terus Yung, tapi punan lain nggak diorak, itu doang kan yang diorak. Bang sobatnya ketawa dong. Ketawa Ya. gimana dia nih? Ya ketawa, berarti kan dia udah tahu. Dibilangin sama dia, lu ngapain ke situ udah malam? Ya kan saya punya ruang buat ngerokok. Yung, kalau malam Jumat mah nggak ada yang main, kecuali kalau malam Minggu ada. Main koprok. Iya, ya biarin dah Bang Somad dah, saya hitung-hitung keliling dah, ya kan, sepikir gitu. Ini sekeliling lagi dah nih, terus keliling terus. Nah udah keliling-keliling lagi tuh, sampai ke pos. Nah teman saya tulis nggak dateng itu. Oh di pos nggak ada? Nggak ada, dia emang dia lagi mau pre aja kali kan, tinggal saya sendiri duduk dan nih. Nah pas udah saya duduk sendiri, saya bilang itu udah jam mulain sekitar jam 2. Nah jam 2 itu saya duduk di pos, ada di seberang yang sekarang itu buat pasar. Ya dulu kan di situ kan bengkel batik mulu, paling serem kan. Bengkel batik. Iya, dulu kan banyak bengkel batik di daerah Palmerah itu. Batik macam kayak ini apa yang buat bajunya, cuma di situ bahannya. Oke. Cuman yang udah dicetak. Iya, bahan batik ya. Iya, pokoknya bahan batik lah. Ini di Pun Pisang juga kayaknya ada lagi. Saya bilang dalam hati saya, apa sebenernya nih, saya pikir kan. Itu apaan tuh? Kain putih kok nyangsrang, saya bilang. Dia begini aja nih berdiri gitu, nggak bergerak, berdiri aja. Apa orang jemur plastik, apa kain putih gimana kita nggak tahu juga. Siang dia lupa angkat kali ya. Saya pikir kita nggak mungkin di kebun masih ada yang jemur bahan putih sih. Saya lihatin aja dari pos nih, saya begini nih. Saya nggak perhatiin tuh yang lain, begini aja nih. Udah Pak. Nah akhirnya itu lama-lama terus keluar asap gitu, kayak semacam hampir sama kayak tasan Jano ya dah. Kayak asapnya gitu. Iya, terus hilang tuh. Itu dari sampai situ jam 2 sampai setengah 3 itu baru hilang keluar asap tuh. Oh, berarti lama juga asap. Iya lama itu. Saya bilang apa? Saya diem aja dah. Saya bilang, mungkin orang apa lagi nabun pada orang gimana saya nggak tahu juga. Namanya di seberang kan orang gelap di situ kan. Apa orang gila bagaimana ya kan? Emang di situ suka ada orang gila. Tuh di seberang tuh yang banyak Pun Pisang. Sampai sekitar jam 4. Aman kan? Jam 4, jam 5 baru saya pulang. Istirahat baru saya tidur. Berarti jaganya malam aja ya? Malam bukan siang. Iya. Ada teman saya, dia orang Cina, orang Tionghoa. Tapi Cina sini. Udah Cina Betawi dah. Namanya panggilannya Bali. Dia datang dari sore, dia udah ngomong sama saya. Yung, kenapa nih? Kamu ikut ngobor kodok Kak? Sama gua. Apa? Ngobor kodok? Iya ngobor kodok. Apa tuh ngobor kodok? Ngobor itu nyari kodok. Oh nyari kodok. Iya. Kalau lu mau nyari kodok, ntar gua sediain lampu karbitnya, gua bawa senter. Ya oke dah, saya bilang. Lu jangan bohong nih. Iya. Nah, saya tunggu dong. Dari jam 7 sampai jam 8 dia belum datang nih. Malam nih? Iya. Nah jam 9 baru sampai ke rumah saya. Jadi kan rumahnya kan jauh juga dari tempat saya. Ada Bang sekitar dari sini 20 meter dah. Manggil saya. Emang saya jadi di depan bareng ngerokok aja nih. Lepas kan. Dia datang nih. Yung. Hoi. Wali. Lu jadi gak? Nah saya nungguin lu gitu. Ayo dah katanya. Udah. Itu lampunya tuh. Ntar nyalain di sono. Di jalanan baru nyalain dong lampunya. Ya dia kan bawa senter. Senter tangan? Iya. Dulu kan paling terkenal tuh baterainya kan baterai cap kucing. Oke, Freddy. Iya. Freddy. Itu batu 3. Ya kan terang. Berangkat nih jam 9. Kita duduk dulu nih sama dia Yung. Kita duduk dulu kita bareng ngopi dulu nih. Tentara katanya. Ngopi dah nih. Yung lu besok gak kemana-mana kan? Kagak. Ngapain? Kalau lu gak kemana-mana ya kan besok ikut ngobrol lagi sama gua gitu. Ini kita belum berangkat baru ngomong gitu lagi. Udah. Nah akhirnya
Jadi berangkat nih, habis ngopi, habis ngerokok kan. Berapa orang nih nyari kodok nih? Ya berdua. Berdua. Mandor itu kan empang gede-gede, besar-besar empangnya. Itu kalau sengaja nimbain, dulu kan zaman dulu kan nimbain pakai kaleng black. Itu Manual gitu. iya. Jadi orangnya turun bernimba gitu kecubar. Itu 2 orang itu sampai pagi nggak kering. Ntar kering baru jam 7 baru kering. Saya nyari deh tuh ngobrol kodok. Ya, dia megang 1 baterai. Saya ke baterai aja begini aja nih. Dapat emang kodok. Kodoknya lu kodok Cina kan besar-besar kan. Iya, udah gede dah. Iya, saya tangkap, saya masukin. Pinggir empang nih ada nih. Diam aja nih. Yang kodok lagi kawin gitu kan. Saya tangkap. Yang 1 kabur. Berarti nggak jadi kawin tuh kodok. Iya, lagi kawin gitu tuh. Saya ambil. Jadi yang bawahnya nggak kena, yang atas yang kena kecekal misalnya orang kodoknya gede kan. Balik rakin di empang yang sebelah tuh. Yung, lu dapat belum? Udah, lu udah dapat. Gue baru dapat 2 biji. Sini banyak nih. Ya gua kesana dah katanya. Bener emang. Dia marahin saya. Di sini. Oh iya Yung katanya. Jadi nyari juga nih. Jadi 1 sama saya. Nah, kodoknya dipegang sama dia tuh 2 biji. Udah masukin saya. Ada namanya pohon boni. Itu kan nggak bisa kepeluk. Pohon boni. Iya. Maksudnya nggak bisa peluk tuh gede atau gede, nggak bisa kepeluk. Punannya segini, nggak kepeluk. Iya. Nah, di sini pohon boni. Nah sebelah sini lagi pohon nangka doyong. Terus sebelah sini lagi itu pohon ceri. Kok orang ngeliatin saya aja nih. Tapi mukanya nggak dikasih unjuk. Pakai laken. Laken tuh apa? Tulung laken kayak ketulung koboi gitu. Iya. Kalau topi koboi. Iya. Dia baru nyender begini nih, kakinya juga baru begini, baru ngerokok. Klepus. Ya. Tapi mukanya nggak kelihatan. Terus yang kelihatan apa? Cuman kaki doang, kaki sama badan. Berarti kan baru nyender begini nih. Mukanya nggak kelihatan. Ya apa kalingan daun pun entuan gimana saya nggak tahu juga kan. Ya orang gelap saya nggak lihat. Fokus saya bisa ada orang berdiri dalam hati saya nih. Apa dia yang punya empang? Udah, nah teman saya ngeliat juga. Yung, lo kayaknya punya empang no katanya. Iya Bali, ngeliatin kita nggak enak nih Bali nyari kodok gini. Masa tengah malam bisa ada mandorin sih? Sampai menyolong ikannya sih? Kan saya pikir gitu. Ya namanya empang kan istilahnya kan ikan kan segala ikan emas, ikan gurame kan dia dipiarain. Ngeliatin terus, tapi dia nggak ini. Fokusnya tuh ngeliatin bapak. Ngeliatin saya aja. Ya baru berdiri, baru ngerokok begini, baru nyender gitu. Terus bapak samperin tuh? Kagak. Ya saya pikir punya empang. Tapi kan ada dari sini ke situ dah. Kan gak jauh kalau dari sini ke situ. Iya dekat. Ya kan di sini kan galengan nih. Galengan begini nih. Nah ini pun boni. Ya kan gak jauh. Tapi mukanya gak kelihatan. Cuman rokoknya doang, bara rokoknya doang kelihatan. Nyala gitu, kepus, masuknya kepus. Ini teman saya, Yung, lu lihat gak? No diliatin no katanya, ada orangnya no katanya. Ya biarin aja Bali. Ya tadi gue diliatin mulu, mungkin gue diem aja. Sebelum dia lihat, saya udah lihat duluan. Biarin aja orang kita nggak ngapa-ngapain kalau orang kita nyari kodok, kecuali saya ngambil ikannya ya gak? Atau nyolong atau apa ikannya wajar. Ya biarin aja orang kita nggak ngapa-ngapain, ya tangkap kita nggak ada bukti dong. Itu sampai jam 1 lewat. Di tengah malam ya? Iya, itu jam 1 lewat, itu kan namanya di kampung gelap. Saya sendiri kalau jalan nggak pakai lampu, kotok ayam. Orang biasa jalan tempat terang. Kotok ayam tuh nggak bisa ngeliat. Iya, itu namanya kotok ayam kan. Akhirnya, ini gimana ya? Apa kita nyari tempat lain aja ya? Yang nggak enak nih ada orangnya. Biar aja balik orang ngeliatin orang nggak ngapa-ngapain kok. Kita nggak nyolong. Itu ngeliatin saya aja. Sama dia tuh berdua. Ya saya sih nunduk aja begini nih. Kalau dia fokus diliatin mulu. Ya takut dimarahin, takut digamparin kita berdua nih. Ya kita jalan dah, habis nggak enak lah. Bukannya manusia, itu memedi. Itu tahunya memedi itu gimana? Ya memedi itu kan kalau sekarang kebanyakan setan. Oke. Itu saya masih nyari kodok. Masih jalan aja. Nah teman saya udah ngajukan ini aja, pindah aja. Nggak enak sama yang punya empang nih. Nah karena teman saya ngajakin mulu, nah, saya jalan terus pinggiran. Ini kok bisa bergerak gitu?
Saya lihat perhatiin kok gerak. Gerak golok begini nih. Bawa golok. Iya. Gini-gini doang nih. Goloknya kelihatan tapi mukanya nggak kelihatan. Saya juga bingung itu. Namanya kalenan. Kalau dulu kan panggilnya kalenan. Iya, kalenan nih kalau kali itu ya. Jadi bang, saya lompatin nih. Namanya kalenan. Kalenan tuh saya kan kagak tahu. Emang kalenan kecil kok. Bisa nyebur bareng itu. Saya nengok itu udah nggak ada makhluk itu. Di pun jamblang. Yang pakai topi itu. Iya. Udah nggak ada. Saya juga bingung itu. Itu sekitar jam 3-an bang. Jam 3 berarti kan udah kita perjalanan setengah 4. Berarti udah kukuruyuk ayam dong. Itu hilangnya misalnya gimana tuh Pak? Ya nggak tahu juga hilang atau udah nggak ada aja. Apa dia pindah? Apa itu manusia pindah? Ya nggak tahu hilangnya nggak ketahuan lagi. Tahu-tahu dihilang aja gitu. Saya juga heran. Yang saya bingung itu. Kok bisa hilang begitu aja? Nah kata teman saya bilang begini. Bang, Wahyu itu bukan manusia katanya. Bukan orang. Itu istilahnya setan yang menakutin kita kali. Bukan penyampak kali. Penyampak nggak mungkin orang keluar malam. Dua minggu saya mulai jaga lagi bertiga. Oke. Ya kan? 3 orang nih. Saya, almarhum, sama satu lagi. Jaga malam nih. Ya, 3 tuh. Ya, sekarang udah nggak ada orangnya dua-duanya. Udah meninggal ya? Meninggal juga. Teman saya yang jadi hansip tuh. Ini saya jaga bertiga. Saya nih liwat Mandoran juga. Ya kan Jakarta Selatan kan saya kan keliling sampai situ doang kan. Muter doang tuh. Tapi kan istilahnya kan jauh juga. Walaupun muter juga. Namanya hansip kan. Itu rumah masih padat deh. Ya rumah sih nggak kayak tahun 78-an. Kalau tahun 78-an itu memang bersepi bener. Kalau tahun 80-an udah ya banyak sih kakak ya sedang dah. Kalau tahun 78 itu pendatang belum ada. Masih dikit ya? Iya sedikit. Tahun 80 nah kompleksi udah mulai pada datang tuh. Tuh udah mulai rada ramean. Saya bertiga jalan. Nah udah jalan ngobrol nih misalnya nih bertiga nih. Nah udah ngobrol. Kayak wangi gitu nih ya, wangi menyan gitu. Yung lu berasa gak? Kenapa? Iya kayak wangi menyan tuh. Nanti wangi menyan ntar wangi kembang. Semacam kayak kembang apa tuh wanginya wangi bener dah gitu. Kata temen saya. Udah jangan ngomong mulu diem aja. Keliling tuh bertiga. Ya saya kan kagak tahu dong. Yang lihat kan di depan. Saya kan paling belakang. Namanya Hansip jalan bertiga begini nggak berendam gitu kan. Berendengan begitu bertiga. Pada ngobrol, jaga juga. Itu di situ ada rumah kosong. Kalau rumah kosong kan kalau zaman dulu kan digaret sama nian tuh apa sama kapur putih gitu kan. Ya kan ada kacanya kan. Kok saya doangan kayak digini-giniin gitu. Ada yang manggil maksudnya? Iya ada yang manggil gitu. Sebab kok orang manggil saya gini di dalam kaca nih. Saya nggak tahu itu rumah kosong. Saya bilang teman saya nih, almarhum nih Bang Wardi. Wardi, Nabil, kok di rumah saya diulapin tuh gini. Udah jalan lo ngomong mulu katanya. Terus dibilangin gitu. Enggak bener, saya udah ulapin gini. Sama ibu-ibu, cakep orangnya. Cakep dah, ya kan kalau kaca kan terang bener segini nih, ya kan. Itu ada lampu, lampunya, cuman sebelah sana. Ya ukuran 5 watt gimana sih? Kan kalau sampai kemarin kan ketaruh ke center. Diginiin gimana sih? Udah digini-giniin tuh. Saya ngomong sama teman saya yang tengah. Bang Wardi, oleh cewek lah sebenernya lomba kok manggilin saya mulu. Saya bilang, udah ngapain sih mikirin perempuan mulu katanya. Jalan dan nih. Saya penasaran dong. Nah udah keliling kan. Nah Pak Roso nih yang depan nih bilang, ya kan. Lu banyak ngobrol mulu sih lu katanya. Udah jangan banyak ngomong lu katanya, kita keliling aja terus. Terus saya nggak lihat. Nah teman saya lihat tuh almarhum. Itu di Punan Kedongdong. Nangkring. Apa tuh? Ya pokoknya gituan juga kali ya, saya kagak tahu. Jadi cerita sama saya. Nah saya kagak lihat, orang di bawah pas banget di bawah saya. Gimana? Yang lihat yang tengah, Bang Wardi itu. Nengok ke atas begitu tuh. Lagi begini aja nih.
Tuh. Biasa, dia begini juga begini nih. Gitu tuh. Udah, nah akhirnya jalan nih. Saya nih teman lihat tuh yang depan, tapi saya nggak lihat. Nah dia cerita berjalan. Gua katanya ketemu anak kecil katanya. Malu nggak lihat yang mana saya lihat. Iya, pakai bedak, cemong gitu kayak pakai bedak talak gimana sih? Anak kecil itu langsung jalan. Nah, saya ikutin terus, bareng namanya bertiga kan, jalan. Itu jam 2. Oke, jam 2 malam. Sampai jam 2. Duduk dulu dong, istirahat dulu di pos. Enggak, itu anak kecilnya itu maksudnya hilang atau gimana, Pak? Lihat anak kecil itu langsung hilang. Anak kecilnya hilang. Kata dia, iya bang. Akhirnya keliling dong saya. Udah keliling-keliling, berhenti di pos, istirahat. Nah sampai 3:30. Saya lihat di pun pisang lagi. Saya duduk di pos, saya perhatiin ada bola. Bola plastik ya. Bola plastik saya perhatiin, saya lihatin nih dari seberang dong. Udah dari seberang nih saya lihatin. Itu nyala. Gelinding sono, gelinding sini, gelinding sono, gelinding sini. Maksudnya jalan sendiri bola? Dia jalan sendiri. Ini nyalanya ada apinya gitu? Iya kayak ada apinya gimana sih? Kayak obor gitu. Kayak orang gimana dah? Kayak orang main bola lagi tenang sono tenang sini. Gelinding sono, gelinding sini. Perhatiin terus. Dan mati saya nih, saya hitungin 3 kali. Bolak-balik. Iya, ke sono. Ntar balik ke sono. Udah gak balik lagi, gak nyala. Sampai jam 4. Tuh, 4:30 hilang tuh. Bolanya itu? Iya. Nah, akhirnya ketemu, pulang aja langsung saya udah. Ya orang udah pagi. Itu teman bapak yang 2 ini ngelihat juga si bola itu? Kagak, ya sadoangan. Itu nemuinnya saya juga heran. Bisa sendiri-sendiri gitu. Bisa nggak bareng nemuin gituan. Itu saya juga bingung, heran saya juga tuh. Nah, saya teman tuh cerita, dia cerita begini, nemuin katanya tuyul. Ya kan? Nah, terus satu lagi ketemu katanya ya ada yang di atas puhunan lagi nangkring di bawah saya. Nah, saya cerita sama dia, saya di pos lihat bola. Laris iya, gelinding sono, gelinding sini, gelinding sono, gelinding sini. Tapi teman saya nggak lihat, saya doang sendiri. Nah teman saya pun cerita begitu juga. Iya saya nggak ngelihat, tapi ngeliat teman saya juga di depan. Yang satu begitu juga sama ceritanya. Masing-masing pada nggak lihat. Nah sampai di pos itu duduk sampai 3:30. Oh udah subuh. Habis gituan iya. 3:30 sampai jam 4 sampai 4:30. Tuh, langsung saya pulang. Masing-masing udah pulangnya dah. Iya namanya jadi hansip yang gajian istilahnya telat. Iya. Iya. Gitu. Nah ada kejadian lagi nih bang. Ini kejadian begini. Ini namanya kejadian tapi ada takutnya, tapi ada beraninya. Oke. Kenapa ada takut tidak beraninya? Nih dulu bang pengalaman saya nonton golek. Nah udah nonton golek, saya berangkat dari sini 6:30. Oke. Ini golek ini wayang goleng? Iya wayang golek yang golek Sunda tuh ngomong bahasa Sunda. Iya. Akhirnya bang saya nonton golek, saya pulang nih. Saya ngantuk kan, saya pulang. Itu kan namanya golek, kalau namanya golek ruatan itu kan dibilangin sama dalangnya. Nggak boleh pulang tanggung. Kalau sampai pagi sekalian. Oh sampai selesai? Iya sampai selesai, sampai habis. Emang kenapa tuh? Ya itu mungkin Injaka itu Batrakala. Saya disebut namanya Batrakala, saya kan kagak tahu dong. Apa tuh Batrakala? Ya mungkin itu ya, namanya setan itu kali. Saya kagak tahu. Udah kan, saya pulang lewat jembatan. Nah udah lewat jembatan kan, itu lewatnya kan pinggir kali. Udah lewat jembatan, di sini ada pohon kecapi. Tuh udah ada pohon kecapi, sini pohon kecapi. Terus sebelah sini lagi pohon rambutan nih, rambutan nyonya tuh tinggi-tinggi. Ini kucing kok ikutin saya? Kucing? Iya, kucing nih mulai dari jembatan, ikutin saya terus ikutin terus. Saya berhenti dia berhenti, saya jalan dia jalan. Pulang sampai rumah doang tujuan. Mbak, woi apa? Saya domelin mak bapak saya nih, bapak saya. Lu gini hari lu orang-orang molor katanya, lu gini hari mesti ngajap katanya, bisa nonton golek. Di mana tuh? Di situ. Lu sih paling ganggu orang tidur aja lu katanya.
Ini kucing dari jembatan ikutin mulu sama saya. Oh sampai rumah be? Iya sampai rumah, depan rumah. Warna apa tuh kucing? Hitam. Hitam. Itu matanya mencorong itu. Matanya itu. Liatin saya mulu tuh kucing. Mbak, itu kucing ngikutin mulu. Bang lu lihat mana jembatan? Ini dia sama bapak saya nih. Lu jangan ikutin kemari-mari, ngapain lu katanya. Lu sono. Oh gitu. Pulang, ya. Itu kucing pas saya nengok begini udah kagak ada. Hilang. Iya, saya juga bingung tuh kucing kemana larinya. Udah, masuk Deung. Besok ceritain sama bapak saya nih paginya. Lu nonton golek, pulang lu jam berapa? Jam 12. Lu pulang jam 12. Kalau nonton golek gituan lu sampai pagi terus. Kalau mau tidur mau panggung. Dia bilang gitu kata bapak saya. Akhirnya tuh saya nih nggak boleh tuh nonton golek lagi tuh. Oh gak dah. Saya takut, iya gara-gara takutin tuh. Itu makanya saya heran tuh kucing kemana itu larinya. Ya kalau mau lari kan ketahuan dong. Orang saya pas nengok itu udah kagak ada. Ya besok paginya apa saya nanya. Ngomong, lu katanya gangguin orang tidur mulu ya, tengah malam baru pulang. Nonton golek, lu nonton golek kalau pagi begitu katanya. Emang apaan tuh? Bukannya kucing itu. Kesehatan bubuk mari. Dia bilang gitu kata saya. Ya saya kagak tahu. Ya kucingnya hitam. Gimana sih kucing hitam? Iya tahu. Iya matanya gitu. Nyala dah kayak lampu baterai mata 2 gitu. Oke. Tapi kucingnya sepanjak jalan itu ngomong Pak? Kagak. Atau diem aja? Kagak, diem aja di belakang saya. Gitu. Iya, orang saya jalan, saya berhenti, dia berhenti. Orang saya nengok gitu. Liatin aja. Udah ya ada dari sini ke sini dah tuh, dari sini ke situ tuh. Saya berhenti, dia berhenti. Saya jalan, dia jalan. Nah, itu sampai rumah tuh. Ya. Dia kata gitu Babe. Nah, kata Babe bilang gini, lu katanya lu ngayap mulu katanya lu. Nah, saya tidur ya kan namanya udah malam, saya nggak cuci kaki lagi tuh, segini aja dan nih. Iya keprak-keprakin tuh. Ya kan zaman dulu kan jarang pakai sendal. Nyeker. Iya nyeker. Makanya kalau orang dulu tuh kita nggak kaget lagi. Kenapa kakinya mekar-mekar? Udah kayak mobil bekok gitu. Ya kan? Ya orang nggak pernah pakai sendal. Nah nih Pak, zaman dulu nih waktu Pak Bayu masih jadi hansip itu ya, jaga ronda malam. Itu kalau hansip itu Pak, jaganya dari jam berapa Pak? Maksudnya siang, malam doang terus malam? Ya malam sampai pagi, kan hansip adanya malam. Jam berapa itu mulainya zaman dulu? Saya kalau mulai jadi hansip tuh udah mulai jam 8, jam 9 udah siap. Oh, sampai itu, pagi. Iya, tapi nungguin di pos. Oke. Udah standby deh tuh, duduk. Duduk. Iya. Kalau zaman dulu tuh yang bayar RT, warga atau ada dari pemerintah Bang? Kalau dari dulu Be? Warga ntar sering ke RT baru bayar ke saya. Berarti sama kasih ya? Ya honor, lu mau honor nggak gede. Gede Be? Belum. Ya kalau gede mah sekarang ntar yang lain kebagian. Kalau zaman dulu mah. Semenjak jadi hansip, Bapak itu pengalaman Bapak yang Bapak alamin? Iya. Atau ada lagi, atau ada teman yang ngalamin juga cerita ke Bapak gitu kan? Kan biasanya kalau ada teman yang punya pengalaman horor pasti cerita ke teman dong. Wah gue ngeliat ini, wah gue digangguin kayak gini atau gimana gitu. Dulu ikut naikin sama ponakan bapak saya di truk. Kenaikin? Ya. Nah naik truk, saya nih duduk di depan dong. Kalau kenaik mah, itu saya mau ngambil pasir tujuannya ke Gunung Sindur. Oh Bogor sini ya? Iya. Kalau Gunung Sindur seenggaknya kan lewat Parung dong. Nah, saya duduk di depan sama ponakan bapak saya. Namanya kalau kita mau ke Parung kan di jalan raya kan ada yang jalan turun begitu kan? Lewat jembatan kan? Iya. Itu ada cewek. Cakep itu cewek. Berdiri aja tuh di jembatan tuh. Itu mobil pas banget lagi mogok lagi tengah-tengah jembatan. Saya mogok ke tengah jembatan itu tuh kagak ada. Itu cewek tuh, rambutnya segini. Tadi ada terus tiba-tiba. Tadi ada pas saya mogok itu tengah jembatan, saya buka pintu nggak ada. Ya kan saya mau ngengkol. Iya, kalau zaman dulu kan mobil kan diengkol gitu kan? Iya, diputer gitu ya. Iya, diputer. Itu mobil dot. Saya engkol. Saya lihat ada sebelah sono. Ceweknya itu pindah. Iya, nyebrang. Itu kemana itu bisa bisa dari situ nyebrang. Iya. Akhirnya hidup tuh mobil. Jalan ngeng. Jalan terus tuh sampai tempat penggalian pasir. Kan kalau penggalian pasir ini gelap.
di perjalanannya. Ada pohon bambu. Itu pohon bambu, tau-tau rebah aja begitu tuh. Nah mobil berhenti aja. Akhirnya tuh ya saya kan belum tahu. Ya namanya saya mah udah duduk aja kan. Pas udah begitu, ini pohon bambu tau-tau jeprak lagi, berdiri lagi gitu tuh. Berdiri lagi pohon bambu. Kata ponak bapak saya, lu doyan ngomong, lu diem aja. Ya makanya mobil gua nggak jalan, gua hidupin, gua matiin aja. Gua matiin aja. Karena ngejebrak gitu tuh. Diri lagi. Nah sampai Galian Pasir itu jam 3 itu ketemu pas banget. Sama di jembatan, sama di Pohon bambu tadi. pohon bambu. Nah sampai Penggalian Pasir jam 5. Jam 5. Iya. Oke, siap. Itu. Oke. Udah pulang dah tuh. Dan itu pengalaman yang Bapak alamin waktu itu ya? Iya. Nah, itu kan kejadian udah lama nih Pak ya? Itu lama itu. Lama. Nah, pas Bapak udah beranjak tahun 2000 ke atas tuh, entah tahun 2000, tahun 2010, ngalamin kejadian horor lagi gak Pak? Oh enggak. Udah enggak Enggak ya? ada. Berarti pas jadi hansip aja waktu itu? Iya jadi hansip, Tugas malam. pengalaman jadi ikut ngedekin truk. Iya, karena Itu kan pengalaman saya. kalau jadi security, kalau kata security nih Pak ya, tugas saya mau Bang Madru, kalau nggak nangkep maling, ngeliat setan. Oh. Security tuh kata dia, soalnya kan menjaga di suatu tempat, apalagi kayak perumahan, kayak di pabrik ya, malam kan sepi ya. Kalau nggak nangkap maling, ngeliat setan kata dia gitu. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang ada sama Pak Bayu ini. Walaupun kejadiannya udah lama, tapi kebanyakan ya kalau kejadian horor itu nggak bisa dilupain, apalagi kejadian yang benar-benar bikin kita itu ingat terus ya. Gue aja waktu kecil, zaman SMP kalau nggak salah itu, wah mengalami kejadian horor dan sampai sekarang gue masih kebayang tuh sosok yang pertama kali yang gue lihat gitu di kamar. Gila sih. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Kalau tahun 80-an siapa presidennya Pak? Apa? Waktu tahun 80-an siapa presidennya? Soeharto. Oh, Soeharto ya? Iya. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.